Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Jawabantar dari program studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-11 dengan judul React Native Truth. Pada acara kali ini kita melakukan eh, operasi truth atau create, read, update, dan delete data pada aplikasi React Native. Nah, pada acara kali ini kita mempunyai empat tujuan. Yang pertama yaitu memahami penggunaan API dengan HTTP method get, post, fetch, atau put, dan delete. Yang pertama, method get. Method get ini digunakan untuk mengambil data. Method post ini digunakan untuk menampilkan data. Metode fetch digunakan untuk melakukan update data dan metode delete digunakan untuk melakukan penghapusan data. Yang kedua yaitu membuat form input data di React Native dengan API. Form input data ini nantinya digunakan untuk menambahkan data ke dalam eh, aplikasi React Native berupa list data. Lalu yang ketiga ada menampilkan data dari API dengan fitur pull to refresh. Jadi pada eh, list data yang ditampilkan nanti terdapat fitur pull to refresh. Pull to refresh ini digunakan ketika kita melakukan refresh data dengan cara menarik halaman. Yang keempat yaitu membuat fitur delete data. Fitur delete data ini terdapat pada halaman list data yang nantinya di bawahnya itu terdapat button untuk melakukan delete data. Nah, yang pertama dilakukan pada eh, acara kali ini yaitu membuat JSON server. JSON server, folder JSON server. Lalu kita membuka folder tersebut di eh, VS Code. Nah, pada folder VS Code ini kita melakukan instalasi, kita membuat file mahasiswa.json. Mahasiswa.json ini berisikan data-data mahasiswa. Lalu selanjutnya kita melakukan instalasi ekstensi standar. Nah, pada ekstensi standar kita membuat folder mahasiswa yang di dalamnya terdapat empat, empat, empat metode. Yang pertama yaitu get data mahasiswa. Kita akan menampilkan data mahasiswa ini di sini 127. Nah, tuh. Lalu selanjutnya tambah mahasiswa, post tambah mahasiswa. Kita menambahkan data tambahan. Lalu patch ini digunakan untuk update mahasiswa. Kita melakukan beberapa update pada uh, patch. Nah, nantinya dia akan muncul di sini di http 127.0.0.1 seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan hapus mahasiswa. Hapus mahasiswa ini ketika kita send dengan ID 2, maka dia akan menghapus informasi berikut. Maka di sini ketika di refresh, dia akan hilang informasinya seperti itu. Lalu selanjutnya metode-metode ini akan digunakan pada aplikasi React Native. Yang pertama dilakukan adalah membuat script mahasiswa navigasi.js. Pada halaman ini kita melakukan beberapa import. Yang pertama yaitu import create data, import data mahasiswa, dan import edit data dari masing-masing halaman yang sudah dibuat. Nah, yang pertama kita membuat eh, fungsi create data. Ada fungsi create data, ada fungsi untuk data mahasiswa, yaitu listnya nanti. Terus ada edit data yang digunakan untuk melakukan editing data. Lalu ada web screen yang menampilkan link GitHub seperti itu. Lalu ini ada beberapa eh, komponen yang ditambahkan di sini menggunakan ikonnya file user, terus ada file user graduate, file edit, file GitHub seperti itu. Lalu selanjutnya pada edit data. Nah, pada edit data ini kita melakukan import beberapa komponen, ada React, ada font awesome, dan flag graduation cap. Di mana ini merupakan icon yang diambil dari font awesome. Lalu selanjutnya ada create data, di sini menggunakan JSON URL 192.168.123. Lalu ada data user, ada refresh. Lalu selanjutnya ada pengisian input. Input yang akan diisikan itu ada first name, last name, kelas, gender, email, dan selected user. Lalu di sini ada beberapa fungsi. Nah, pada edit data ini menggunakan metode selected user, fetch, atau post yang digunakan untuk melakukan update data dan
menampilkan data. Nah, ketika berhasil, dia akan menampilkan informasi data berhasil diperbarui atau data berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi lagi. Terus di sini ada button update atau simpan. Ada ID data mahasiswa, terus ada nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, dan email. Lalu di sini menggunakan set kelas, set gender, set email, dan lain sebagainya. On change text, kita menggunakan fungsi on change text. Lalu ada button, button untuk update dan simpan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa flat list. Ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list seperti itu. Lalu pada create data kita hampir sama. Ada first name, terus ada last name, email kelas seperti itu. Lalu sini menggunakan method post yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam API. Lalu selanjutnya ketika berhasil dia akan menampilkan data tersimpan. Nah, ini ada title, data mahasiswa, lalu menggunakan text input dan button. Text input ini digunakan untuk mengisikan eh, informasi. Nah, seperti itu. Lalu pada list data dia ada beberapa import yang dilakukan, terus ada fungsi. Nah, pada halaman list data ini kita menambahkan fungsi delete data yang ketika data menggunakan button, ketika button tersebut dipencet, dia akan menampilkan informasi data terhapus. Dia menggunakan, nah ini ada button hapus, hapus data. Terus ada pilihan, ya kita akan menghapus data ini, yes dan tidak. Buttonnya tersebut berwarna merah. Lalu selanjutnya, ya seperti itu. Kita membutuhkan beberapa instalasi JSON server, terus eh, nah pada data mahasiswa ini terdapat tiga, ini ada create data, ini ada list data, dan ada edit data mahasiswa. Pada tambah data mahasiswa ini menggunakan teks input nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, dan email. Ketika eh, teks ini informasi di input, ketika kita melakukan tombol simpan, dia akan menampilkan data pada list data mahasiswa ini. Namun karena JSON URL saya belum bisa, jadi list data itu belum bisa tertampil. Nah, selanjutnya pada list data ini ketika sudah tertampil dia akan menampilkan button hapus di bawahnya. Lalu selanjutnya ada edit data mahasiswa. Nah, edit data mahasiswa ini digunakan untuk melakukan editing data atau melakukan update data pada data mahasiswa yang telah ditambahkan seperti itu. eh jadi seperti itu. Cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.